Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi berjumpa dengan Butika dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bentuk aljabar, jadi mengenal apa itu variabel, koefisien, konstanta, dan juga suku. Sekarang kita akan lanjut ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Butika ulangi lagi ya untuk mengingatkan yang kemarin. Kalau variabel itu adalah yang bernilai huruf ya. Jadi semisal kayak X, Y, terus Z, A, B, C, seperti itu adalah namanya variabel. Lalu koefisien adalah angka yang bersama dengan variabel. Jadi misalnya 2X berarti koefisiennya 2, variabelnya X. Lalu konstanta dulu. Konstanta adalah angka yang tidak mempunyai variabel, jadi angka yang tidak mempunyai huruf itu. Dan suku, kemarin itu di pertanyaan di modul itu disebutkan suku ya. Ada suku 1, kalau suku 1 disebut juga dengan suku tunggal. Suku 2 disebut juga dengan suku binom. Suku 3 disebut juga dengan suku trinom, dan suku 4 dan selebihnya disebut dengan suku banyak atau suku polinom, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja lanjut ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, di sini yang harus kalian ingat yang menjadi kuncinya adalah penjumlahan dan pengurangan aljabar. Jadi kalau misalkan dulu sebelum aljabar, penjumlahan dan pengurangan biasa, misalnya 5 ditambah 3 seperti itu, gampang ya, tinggal menjumlahkan, tinggal mengurangkan. Nah, sekarang kalau bentuknya aljabar, jadi ini nanti tuh angka dan huruf dijadikan satu lalu dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, itu ada kuncinya. Kuncinya apa? Yang bisa dijumlahkan dan juga dikurangkan adalah bentuk aljabar yang mempunyai suku yang sejenis atau suku yang sama. Nah, jadi ini yang bisa dijumlahkan dan juga dikurangkan adalah bentuk aljabar yang mempunyai suku yang sejenis. Nah, ketika ingatkan lagi, suku yang sejenis itu suku yang gimana? Suku yang sejenis adalah suku yang mempunyai pangkat dan variabel yang sama. Contohnya ini, hurufnya sama, pangkatnya sama. Jadi X kuadrat dengan X kuadrat. Y dengan Y, hurufnya sama, pangkatnya sama. Ini pangkat 1, sini juga pangkat 1. XY dengan XY, hurufnya sama, pangkatnya sama. Lalu ada X kuadrat Y dengan X kuadrat Y. Jadi ini yang pangkat 2X-nya, ini juga yang pangkat 2X-nya. Ini semua adalah suku yang sejenis. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke contoh penjumlahan aljabar. Nah, untuk yang pertama, biasanya kalian disuruh menyederhanakan bentuk aljabar. Sederhanakan bentuk aljabar seperti ini. Di sini ada 5X plus 2Y min 3X plus 4Y min 7. Kalau kita lihat, bentuknya ini masih terlalu panjang ya. Jadi ada 5X, lalu ada 2Y, lalu ada 3X, ada 4Y. Nah, ini kalian sederhanakan, itu kalian ditata. Jadi yang mempunyai suku yang sejenis dijadikan satu. Kalau kita lihat di sini kita punya suku yang sejenis ini. Variabelnya X sama dengan yang ini kan. Nah, ini kita jadikan satu, sama aja dengan 5X. Sorry, tulisannya jelek sekali ya. 5X, dan jangan lupa ini kan satu satu suku ya. Ini kan negatif. Jadi ini kita tulis min 3X ya kan. Lalu yang sama lagi yang mana? Ini dia, Y dengan Y. Depannya ini tandanya plus, jadi kita ikutin saja. Plus 2Y, ini juga plus 4Y. Lalu yang terakhir dia tidak punya teman, langsung aja kita jadikan satu di sini. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan, karena ini udah sama-sama X, ini udah sama-sama X. Ibarat kata kalau misalkan kita punya spidol sama spidol, itu bisa dijumlahkan. 5 spidol dikurangi dengan 3 spidol. Berarti jawabannya 2 spidol, kayak gitu ya. Ini juga sama. 2 meja ditambah dengan 4 meja, itu bisa dijumlahkan. Tapi kalau misalkan jadi sebentar, ini kita jumlahkan dulu saja. 5 dikurangi 3 berapa? 2. Oh, berarti jawabannya 2X. Lalu kita punya 2 plus ya. Plus 2 ditambah 4. Berarti sama aja dengan plus 6Y min 7. Jadi hurufnya selalu mengikuti dia. Nah,
Jadi kalau misalkan inilah yang namanya suku yang sejenis yang bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan gitu. Jadi kalau misalkan saya punya 2x ditambah 3y, itu kan sukunya berbeda. Jadi ini tidak bisa dijumlahkan. Jawabannya juga 2x plus 3y, seperti itu. Jadi terus kalau misalkan saya punya 5x min 4x, gini gimana Bu? 5 dikurangi 4 berapa? 1 ya kan? 1, terus ini kita punya hurufnya x. 1x itu biasanya ditulisnya cuman x, seperti itu toh. Jadi huruf yang berdiri sendiri sebenarnya dia punya koefisien di depannya ini ada angkanya berapa? 1 gitu ya anak-anak. Tak ulangi lagi, misalnya 3y min 2y, berarti jawabannya berapa? Ayo berapa coba? 3 dikurangi 2, 1 kan? 1 apa? Oh 1y, berarti sama aja tulis dengan y. Seperti ini anak-anak. Sudah paham belum untuk menyederhanakan aljabar? Sudah ya. Sekarang kita langsung masuk ke kalimat tentang penjumlahan aljabar. Nah kita lanjut ke yang kata-kata tentang penjumlahan ya. Biasanya nanti bentuknya seperti ini. Hasil penjumlahan dari 2x plus 5 dan 3x min 7 adalah, kalau kata-katanya dan itu hasil penjumlahan berarti tinggal dijumlahkan. Kita tata dulu saja angkanya. Berarti kita punya 2x plus 5 ditambah, berarti ditambah ya. Ini tak kasih kurung dulu, ditambah dengan 3x min 7. Nah, kalau kita lihat di sini kita harus menyatukan dulu suku yang sejenis. Ini ada x, ini punya x. Berarti kita jadikan satu menjadi 2x ditambah, kan tambah ini plus. Ini kan positif, berarti tetap aja plus 3x gitu ya. Terus kita punya di sini 5, berarti kita plus 5. Ini ditambah dengan kok negatif 7. Plus sama min itu selalu menang min. Jadi yang kita tulis langsung saja dengan min 7. Nah, kalau sudah ditata seperti ini, kita bisa menjumlahkan 2 ditambah 3 berapa? 5x plus 5 min 7. 5 dikurangi 7 berapa? Plus atau min jadinya ini? Plus atau min? 5 dikurangi 7 min ya, sorry. Nanti ini min 2. Ya sudah, selesai jawabannya di sini. Biar lebih paham lagi, saya tambahin satu contoh lagi. Hasil dari 3a min 2b plus 6 dan 5a min 3b min 7 adalah, berarti kita tata dulu saja angkanya. 3a min 2b plus 6 ya kan, ditambah 5a min 3b min 7. Nah seperti ini, jadi kurungnya kita hilangi. Langsung kita kelompokkan ya, yang a sama a. 3a ini kan plus 5a ya kan. Terus ini kita punya min 2b, atau gini aja, tak kasih kurung dulu aja biar kalian gak bingung ya nanti ya. Terus kita punya min 2b, kita tulis min 2b ditambah dengan min 3b, plus sama min menang min, berarti tulis min 3b. Lalu kita punya di sini plus 6 ditambah min 7, plus sama min menang min, yang ditulis minnya min 7. Lalu bisa dijumlahkan dong, 3 tambah 5, 8a, min 2, min 3, punya hutang 2, hutang lagi 3, berarti min 5b ya kan, hutangnya bertambah. Lalu plus 6 dikurangi 7 berapa? Min 1. Masih bisa dijumlahkan? Enggak ya, karena ini a ini b, jadi tidak bisa dijumlahkan. Jawaban akhirnya ini. Oke anak-anak, sudah paham tentang penjumlahan? Sekarang saya berikan contoh tentang yang pengurangan. Nah, untuk yang pengurangan ini nanti kata-katanya biasanya seperti ini. Hasil pengurangan, saya beri contoh 2a plus 3b dari 4a min 2b adalah, jadi ini dikurangkan sama ini hasilnya pengurangan ini dikurangkan dari ini. Jadi gimana berarti? Yang dikurangi yang mana? Ayo, hasil pengurangan ini dari ini. Misalnya hasil pengurangan 5 dari 7. Nah, berarti 7 dibalik ya, sama aja dengan 7 dikurangi 5. Berarti ini juga sama. Kalau hasil pengurangan ini dari ini, berarti ini kita tulis dulu 4a min 2b dikurangi, sorry ya berisik sekali, ada truk lewat barusan. Dikurangi dengan 2a
plus 3B. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi ini dibalik malahan, kalau ada kata-kata dari ini yang di belakang ini ditaruh di depan gitu ya. Dari depan dibalik gitu ya. Dari dibalik D gitu ya. Gampang kan? Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini enak, langsung kita tata saja. 4A, sorry berisik sekali ya, ini pagi-pagi sudah banyak yang lewat, mungkin sudah mau pada jalan-jalan ini ya. Oke, lanjut lagi. 4A dikurangi dengan positif 2A, berarti sama aja dengan min 2A gitu ya. Min sama plus menang min. Lalu kita punya B sama B. Min 2B kita tulis min 2B min plus 3B. Nah ini min sama plus selalu menang min, berarti kita punya min 3B. Ini yang tadinya plus menjadi negatif. Makanya kenapa tadi saya suruh kalian untuk tetap menuliskan kurungnya, biar ini nih kalian nggak bingung untuk menentukan tanda depannya ini. Nah sekarang sudah bisa dijumlahkan. 4 dikurangi 2, 2A min 2 min 3, punya hutang 2, hutang lagi 3, berarti hutangnya bertambah tetap min 5B. Selesai gitu kan. Oke, masih bingung? Saya tambahin satu contoh soal lagi. Nah ini hasil pengurangan 6x plus 2y min 3 dari min 7x plus 6y plus 5, berarti dibalik ya, sama aja dengan min 7x plus 6y plus 5 dikurangi 6x plus 2y min 3. Gini ya. Lalu kita bisa tata langsung saja. Kita punya min 7x yang x sama x. Min 7x tetap tulis minnya di depan, dikurangi 6x, berarti tetap aja min 6x. Gini ya. Lalu kita punya plus 6y dikurangi dengan plus 2y. Min sama plus menang min 2y. Lalu kita punya positif 5 yang tidak punya angka, huruf, kita jadikan sama yang tidak punya huruf. Plus 5, jadi tetap ditulis plus 5. Nih, hati-hati. Min ketemu sama min. Nah, min ketemu sama min jadinya plus ya kan. Karena ini kan min kali min, jadi plus 3 gitu ya. Hati-hati di sini. Min 7 min 6, min 13x plus 6 kurangi 2, 4y, 5 tambah 3 plus 8. Nah, gitu anak-anak. Gampang tidak? Gampang ya harusnya ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita yang membahas tentang bentuk aljabar. Oh iya, nanti kalau misalkan bingung-bingung kalian bisa ditanyakan langsung sama Bu Tika. Untuk latihan soalnya nanti Bu Tika tambahin di ini. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.